Melba mengangguk dan berkata dengan emosi, "Dulu aku berpikir Jakarta tidak cukup baik. Ini adalah kota berukuran sedang, dan aku tidak menyangka akan berkembang dengan baik." Nampaknya situasi domestik memang sangat berbeda dengan apa yang dilukiskan media. Tama Renza tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Media barat semuanya sari lemon, yang asam sepanjang hari." Melba setuju dan berkata, "Itu benar. Mereka suka melaporkan konten yang tercoreng setiap hari jika menyangkut daerah di luar." Saat dia berkata, Melba merasa bahwa dia semakin tidak nyaman mencekik. Berpikir tentang gaya yang memalukan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan. Jadi dia dengan sengaja berkata kepada Tama Renza, "Tuan muda, apakah kamu sering membelikan dalaman untuk pacarmu?" Tama Renza tidak pernah mengira Melba tiba-tiba membicarakan hal ini, dan meskipun malu, dia juga menjawab dengan lancar, "Bagaimana mungkin, hari ini yang pertama kalinya." Melba berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah itu benar?" Tama Renza mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu benar." Melba bertanya lagi, "Apakah kamu malu saat memasuki toko?" Tama Renza menghela napas, "Itu cukup memalukan. Ada model prostetik yang mengenakan berbagai pakaian dalam di mana-mana. Aku tidak berani melihat mereka dengan mataku, aku hanya bisa melihat mereka dengan santai." Menunjuk satu set ke model, lalu dengan cepat membelinya. Melba mengangguk ringan dan berpikir, sepertinya gaya itu tidak dimaksudkan oleh Tuan Tama. Kemudian, dia melihat Tama Renza membicarakannya. Masalahnya tampaknya agak berhati-hati dan dia tidak bisa menahan tawa diam-diam. "Aku tidak menyangka bahwa karakter sekuat Tuan Tama akan dipermalukan sampai ke level itu." Pada pukul 12.30 siang, Tama Renza berkendara perlahan ke Indonesia University of Finance and Economics. Saat ini, sekolah telah mencapai waktu istirahat makan siang. Banyak mahasiswa yang berjalan berkelompok di jalan kampus, sebagian besar berjalan menuju kantin dan asrama. Beberapa tampaknya akan makan di luar sekolah. Melba bertanya pada Tama Renza, "Tuan Tama, akankah ayahku pergi makan siang atau menghubunginya?" Tama Renza mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengiriminya panggilan suara, jadi tolong jangan katakan apapun." Melba mengetahui bahwa Tama Renza hanya ingin mengejutkan ayahnya, jadi dia setuju. "Baik." Dia memarkir mobil di bawah gedung kantor administrasi, dan kemudian menelepon Erik Hartono dengan WhatsApp. Begitu permintaan panggilan suara dikirim, itu langsung terhubung ke Erik Hartono. Kemudian, suara Erik terdengar, "Tama, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah ada kemajuan?" Tama Renza berkata, "Paman, jangan mendesak, situasiku sedikit rumit di sini, dan aku tidak bisa mengatakan satu atau dua kata." Erik Hartono bertanya dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, apakah kamu pernah melihatnya?" Tama Renza menjawab, "Belum. Penjaga oposisi sangat ketat. Aku masih mencoba mencari cara." Saat berbicara, Tama Renza bertanya kepadanya, "Apakah paman sudah makan siang?" Erik Hartono berkata dengan emosi, "Aku masih belum mood untuk makan. Aku sudah kesal dari tadi malam sampai sekarang. Pada awalnya, aku meneleponmu beberapa kali, menunjukkan kamu tidak berada di area layanan. Seharusnya tidak ada sinyal di sisimu." Tama Renza menjelaskan, "Harus ada sinyal komunikasi, jadi aku tidak dapat membuat dan menerima panggilan secara normal, tetapi aku memiliki perangkat internet satelit di sisiku, yang dapat dihubungkan melalui satelit. Hanya saja biaya trafiknya agak mahal." Erik Hartono tidak melihat sesuatu yang tidak normal, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Masalah ini benar-benar terlalu merepotkan bagimu. Tidak peduli apakah kamu memiliki kesempatan untuk melihat Melba di masa depan atau jika kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Saat kamu keluar, kamu harus memastikan keamanan pribadimu." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Paman, jangan khawatir,
aku akan membawa putrimu kembali ke negara dengan damai." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Paman, aku akan menutup telepon dulu, dan aku akan memberitahumu jika ada kemajuan." Erik Hartono tidak punya pilihan selain berkata, "Maka kamu harus memperhatikan keselamatanmu." Tama Renza mengakhiri panggilan suara. Melba di sampingnya tidak bisa membantu tetapi bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tama Renza mematikan mobil dan mengeluarkan 2 topeng sekali pakai. Setelah memakainya, dia berkata pada Melba, "Pakai maskernya, ayo langsung ke kantor ayahmu, dia pasti ada di sana." Melba tahu bahwa Tama Renza ingin memberi ayah kejutan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pikir aku memakai topeng? Ayahku tidak bisa mengenaliku." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Aku yakin, selama kamu tidak berbicara, ayahmu pasti tidak akan mengenalimu." "Mustahil," Melba menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan percaya diri, "Ayahku dan aku tidak bisa berbicara dengan baik, tapi itu tidak berarti hubungan kami sangat tegang dan berkarat. Dia pasti mengenaliku sekilas." Tama Renza tersenyum sedikit, "Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Kamu bisa mengetuk pintu nanti dan melihat apakah dia bisa mengenalimu." Melba cemberut, "Oke, jika kamu kalah, kamu harus mengundang Ju untuk makan malam dan setelah selesai berbicara." Masker itu sudah dipasang. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka berjalan langsung ke gedung perkantoran. Melba mengikuti Tama Renza dan berkata dengan suara gugup, "Tahukah kamu di mana kantor ayahku? Aku belum pernah ke sini sekalipun." Tama Renza mengangguk, "Aku tahu, kamu bisa mengikutiku dengan percaya diri dan berani." Saat ini, Erik Hartono mondar-mandir di kantornya. Satu-satunya anak perempuan berada jauh di Suriah, hidup atau mati tidak pasti. Dia secara alami sangat khawatir, dan Tama Renza belum menjawab kemajuan yang jelas. Dia tidak tahu apakah putrinya dapat lolos dari bencana ini. Karena kekhawatiran di dalam hatinya, Erik Hartono berulang kali kehilangan akal sehatnya dan membuat kesalahan selama kelas hari ini. Dia merasa bahwa jiwanya telah tertekan hingga batasnya. Jika tidak ada kabar dari putrinya hari ini, dia hanya bisa meminta cuti sementara dari sekolah, lalu pergi ke Suriah secara langsung. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan putrinya, dan bahkan mungkin tidak dapat mencapai tempat putrinya ditahan, tetapi dia masih berharap bisa lebih dekat dengan putrinya di luar angkasa. Dalam hal ini, dia dapat menemukan sesuatu di dalam hatinya. Penghiburan. Tepat ketika dia gelisah, ketukan di pintu tiba-tiba diketok. Pikirannya yang kacau terputus secara paksa, jadi dia hanya bisa berjalan ke pintu dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, dia melihat seorang wanita muda dan modis berdiri di luar, tetapi wanita itu memakai topeng. Dia tidak melihat penampilannya, jadi dia bertanya dengan heran, "Halo, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Erik Hartono tidak mengenali putri yang berdiri di depannya. Ini bukan untuk mengatakan betapa anehnya dia dan putrinya, tetapi dalam ingatannya, putrinya Melba tidak mengenakan pakaian yang modis dan feminin. Biasanya Melba meski bukan gaun tomboy, gaunnya selalu simple dan polos dan jarang memakai rok. Karena dia lulusan Universitas Stanford, gaya berpakaiannya hampir sama dengan para programmer di Silicon Valley. Musim panas adalah kaos dengan jeans. Di musim dingin, sweater dan jaket bulu angsa dipadukan dengan jeans. Dan gadis di depannya, sekilas, adalah tipe yang sangat anggun dan peduli dengan pakaian, dan dia tidak mengikuti gaya Melba. Selain itu, dia sama sekali tidak memikirkan putrinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.